Keributan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP pecah di kawasan wisata Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang yang berjualan di atas trotoar tidak terima saat hendak ditertibkan petugas. Saat petugas menyita kursi-kursi mereka, pedagang mengamuk bahkan nekat menyerang petugas dengan senjata tajam. Tadi pagi setelah tegur tidak juga diindahkan, apalagi mereka sepertinya melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap petugas. Akhirnya kita angkat kursinya kita angkat dan mereka mengacungkan senjata ini, parang ini kepada petugas. Saya bilangin, Pak, bersihinlah di sana dulu. Kalau bersihin itu kan adil semua. Biasanya kalau raja sana kan di sini kena juga kan sama adil. Kenapa Bapak jagain di sini terus? Saya bilang gitu kan, nggak mau dia. Kalau nggak mau ya udahlah, jualan lah katanya kan. Kita pun orang rame. Orang rame itu cara kekerasan dinaikin barang orang. Mana orang mau? Penertiban PKL di kawasan wisata ini dilakukan karena mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu, kehadiran PKL juga menimbulkan sampah di sepanjang kawasan pantai. Pemkot Padang sebelumnya telah menyediakan lokasi berdagang khusus yang berada di kawasan ini agar para pedagang tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Pemuda Ansor mendatangi sejumlah outlet Holy Wings yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Meski dalam kondisi tertutup, GP Ansor menyegel tempat hiburan malam tersebut. Promosi minuman keras yang berbau sara yang dilakukan Holy Wings berbuntut panjang. Jumat malam, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor konvoi ke sejumlah titik yang berada di Jakarta Selatan. Ada 3 tempat hiburan malam Holy Wings yang berada di Senopati, Senayan, dan Gatot Subroto didatangi oleh anggota GP Ansor. Untuk memastikan bahwasanya kejadian ini tidak ulang untuk kedua atau ketiga kalinya. Karena kami nggak bisa menjamin kalau sampai hal ini mampu menyulut keyakinan yang mendalam untuk seluruh warga atau kaum muslimin, orang Islam, kami itu yang kami khawatirkan. Meski dalam kondisi tertutup, Gerakan Pemuda Ansor tetap menyegel tempat hiburan malam ini. Mereka mengancam bila segel tersebut dibuka oleh pihak pengelola akan mengerahkan massa yang lebih besar. Dari Jakarta, Denny Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Sementara itu, 6 karyawan Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus promo miras yang menyinggung unsur agama. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 pegawai Holy Wings sebagai tersangka atas kasus promosi minuman gratis untuk bernama Muhammad dan Maria di Holy Wings. Ke-6 pegawai tersebut berinisial EJD, NDP, DAD, EA, AAP, dan AAN yang merupakan Direktur Kreatif Holy Wings hingga Medsos Officer yang bertugas mengupload ke media sosial resmi Holy Wings. Motif dari para pelaku diketahui adalah untuk menarik pengunjung. Konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun penjara. Polisi juga menyita sejumlah alat bukti yaitu sebuah PC, harddisk eksternal, laptop, dan juga kabel LAN, serta capture postingan dari media sosial. Promosi minuman beralkohol bagi yang bernama Muhammad dan Maria dari Holy Wings membuat heboh. Promo dianggap melewati batas karena menyinggung unsur agama. Kecaman mengalir dari berbagai pihak, termasuk warganet. Bahkan GP Ansor DKI Jakarta mengancam akan menggeruduk tempat hiburan ini.
PWGP Ansor sangat terpukul dengan adanya promosi tersebut. Karena nama Muhammad itu adalah salah satu nama kebanggaan yang ada di umat Islam. Contoh kecil, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Oleh karena itu, kami akan meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin daripada Holy Wings. Kemudian yang kedua, kami sudah memerintahkan seluruh kader Banser di DKI Jakarta untuk mensweeping semua titik-titik Holy Wings yang ada di Jakarta. Manajemen Holy Wings juga telah mencabut promosi dan meminta maaf secara terbuka. Namun hal itu tak menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta melalui Disparekraf telah menjatuhkan surat peringatan 1 ke manajemen Holy Wings. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor laga Iko Uwais berhalangan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota siang tadi. Sementara itu, polisi telah menaikkan status perkara dugaan pengeroyokan Iko Uwais ke tahap penyidikan. Pemanggilan kembali aktor laga Iko Uwais ini usai melakukan gelar perkara, Kepolisian Resor Metro Bekasi menaikkan status kasus pengeroyokan yang melibatkan Iko Uwais dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam tahap ini, polisi akan menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Namun, polisi harus menyempurnakan alat bukti yang ada. Jadi, dalam proses penyidikan ini, penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti tersebut cukup, maka kita akan lakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan siapa tersangkanya. Petunjuk sudah beberapa kita amankan, nanti alat bukti yang lain termasuk beberapa saksi kita periksa, termasuk nanti dokter yang melakukan pemeriksaan visum dari saudara RD juga akan kami lakukan pemeriksaan. Namun sayangnya Iko Uwais tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Hanya diwakilkan kuasa hukumnya untuk memohon penundaan pemeriksaan kliennya. Iko Uwais minta untuk ditunda pemeriksaannya karena sedang menjalani proses perdamaian, gitu ya. Saya jelaskan bahwa ini kepada rekan-rekan media, ini bukan mangkir ya. Kalau mangkir itu datang tanpa alasan. Kalau ini kami minta waktunya untuk menjalankan proses perdamaian. Mungkin Sebelumnya, Iko Uwais dan rekannya Firmansyah dilaporkan seorang desain interior bernama Rudi ke polisi. Rudi mengaku dianiaya Iko Uwais saat ia menagih sisa pembayaran pelunasan biaya jasa interior rumah Iko Uwais. Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa Iko Uwais dan istrinya Audi Item sebagai saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.